Menunggu adalah pekerjaan yang sangat membosankan, melelahkan, apalagi yang ditunggu tidak datang-datang. Dan begitu pula di dalam menunggu, sesungguhnya bukan saja melelahkan, saat itu adalah saat di mana pengujian sedang terjadi dalam hidup setiap kita. Kesabaran, ketekunan, dan daya kreativitas kita juga dituntut agar menunggu itu tidak menjadi sesuatu yang membosankan. Menanti itu tidak menjadi sesuatu yang melelahkan lagi, tetapi justru malah menggembirakan dan menyukacitakan hati kita. Karena itu betapa pentingnya di dalam kita juga berharap kepada Tuhan untuk tumbuhnya daya kreatif di dalam hati kita. Yang asal daya kreatif itu sebenarnya hanya diberikan dari Sang Kreator sejati, yaitu Tuhan kita, melalui Roh-Nya yang kudus, memampukan kita untuk kreatif di dalam berharap. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan yang hari ini akan menyapa kita masih dari kitab Roma. Pertama Roma 8 ayat 18 sampai 21 dan 24 sampai 26. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan pada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita diselamatkan di dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Lalu bagian kedua dari Roma 12 ayat 12 sampai 13. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Kembali Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, menuliskan tentang pengharapan lagi. Dan kali ini pengharapan yang dituliskan oleh Paulus bukan saja mengajarkan atau mencerahkan pikiran setiap jemaat Roma pada waktu itu bahwa masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Tetapi juga bagian yang dituliskannya tadi mengajarkan kepada setiap kita, bahkan mencerahkan pikiran kita, bahwa berharap pada Tuhan itu sesungguhnya tidak akan membuat kita jenuh. Dan apa yang membuat kita tidak jenuh di dalam menantikan, menunggu, atau berharap kepada Tuhan? Jaminan-jaminan yang Paulus tuliskan adalah sebuah jaminan tentang masa depan, tentang sesuatu yang melampaui pikiran manusia, yaitu oleh kehendak Tuhan, yang menaruh kita di dalam pengharapan itu dan memampukan kita untuk terus berharap. Satu jaminan bahwa hidup setiap kita akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan menuju kepada kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. 2 kali disebutkan oleh Paulus dalam rangkaian ayat tadi tentang kemuliaan. Dan inilah sebenarnya ujung pengharapan kita, bahwa ada tujuan kalau kita diselamatkan dari dosa itu. Ada tujuan, yaitu tidak berhenti sampai kita lalu selamat dari dosa, tetapi kita diselamatkan dikatakan dalam pengharapan. Namun pengharapan itu memang tidak dapat dilihat. Karena kalau dapat dilihat, itu bukan pengharapan lagi.
Tapi jika kita berharap kepada apa yang tidak kita lihat itu, yaitu Tuhan sendiri, kita menantikannya dengan tekun. Dan Paulus mengingatkan juga bahwa di dalam kita berharap dan menantikan Tuhan itu kita tidak sendiri. Tetapi kita dibantu, kita ditopang, kita dikuatkan oleh Roh yang membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Ini juga yang memampukan kita untuk tumbuh daya kreatif di dalam diri kita yang asalnya dari Tuhan. Untuk tetap bisa bersukacita di dalam pengharapan. Untuk tetap bisa bersabar dalam kesesakan dan bahkan bertekun di dalam doa. Juga, Roh yang sama membangkitkan lagi semangat untuk kita tetap berbuat kasih, membantu orang-orang yang kekurangan, dan memberi tumpangan kepada mereka yang membutuhkan. Inilah salah satu ciri atau kerja Roh Allah di dalam memperlengkapi kita saat berharap kepada Tuhan, yaitu daya kreatif untuk tetap bersukacita dan bertekun dengan sabar di dalam menantikan. Dalam penantian, tentu saja kita semua sepakat bahwa hari-hari ini dalam masa serba tidak pasti, penantian kita menjadi satu kata yang penting dan sekaligus juga pengujian yang sangat penting untuk iman kita. Yaitu saat menanti, kita sedang dilatih untuk kreatif. Dan kreatif itu adalah dari Sang Kreator hidup kita, yaitu Tuhan yang melalui Roh-Nya memampukan kita. Contohnya jelas sang penulis surat Roma ini, yaitu Paulus. Saat dia di penjara, dia berharap untuk bisa keluar. Namun apa yang dilakukan di dalam penjara? Apakah dia meronta-ronta dan berteriak minta dikeluarkan? Justru tidak. Paulus bernyanyi bersama dengan Silas di dalam penjara. Dan kita lihat apa yang kitab suci katakan. Segala pasungnya terlepas dan pintu-pintu penjara terbuka. Dan kuasa Roh Allah dinyatakan sampai mempertobatkan kepala penjara pada waktu itu. Kunci yang dimiliki oleh Paulus dan Silas di dalam penantian adalah kreativitas yang dari Roh Allah, membuat mereka tetap bersukacita memuji Tuhan dan bertekun dengan sabar di dalam menantikan pertolongan Tuhan. Hari ini janganlah lengah dan lelah di dalam kita menantikan. Kejenuhan itu bisa datang kapan saja, tapi kepenuhan oleh kuasa Roh Allah yang menumbuhkan daya kreatif dalam hidup kita akan membuat penantian adalah sesuatu yang justru menyukacitakan. Isilah masa-masa penantian kita ini dengan hal-hal kreatif, membantu orang dalam kekurangannya, berdoa bagi mereka, membagikan akan inspirasi-inspirasi penguatan buat banyak orang. Karena memang kita tidak sendirian dalam berjuang. Ada orang lain dan juga ada orang lain yang membutuhkan topangan, perhatian, inspirasi dan kekuatan dari kita. Karena itu tetaplah mohonkan kepada Tuhan agar mengaruniakan kepada kita daya kreatif dari kuasa Roh-Nya, agar penantian kita tidak menjenuhkan, tetapi membangkitkan sukacita dan ketekunan dengan sabar untuk terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetaplah berharap dan mintalah kekuatan daya kreatif dari Tuhan kita. Amin.